kesehatan itu mahal harganya. Jadi jaga kesehatan Anda dengan minum madu bunga randu 1 hari sekali 1 sendok makan. Insya Allah badan tetap sehat dan tetap kuat. Yuk, satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Joglo Durian Awi. Yang saya hormati Bapak Ibu dari SMK Negeri Bate Alit Jepara dan adik-adikku semua yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Kegiatan pada hari ini intinya kita ngobrol bareng tentang pertanian durian. Durian itu adalah salah satu buah yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi karena durian itu adalah rajanya buah. Kenapa dulu itu saya tertarik dengan pertanian durian itu karena saya melihat bahwa petani itu rata-rata dari kalangan orang yang sudah tua. Jadi waktu itu saya lihat itu durian harganya sekian ratus ribu per kilo, waktu panen kelihatannya enak banget. Wah, ini tinggal nerima uang. Ternyata setelah saya praktekkan di lapangan, ternyata durian itu memang tanaman yang manja. Jadi kalau kita tidak merawat, kita tanam, kita tinggal pergi, mati. Itu durian. Tapi lambat laun dengan datangnya berbagai masalah pada tanaman saya, akhirnya satu persatu kita bisa tahu bahwa tanaman durian itu kalau daunnya kuning itu kenapa, kalau ujungnya kering kenapa, itu akhirnya kita gali pengalaman sendiri dari praktek di lapangan dan akhirnya kita lama-lama tahu bahwa oh ternyata durian itu sebenarnya kalau dibilang susah ya susah, tapi kalau sudah kita pendekatan karena durian itu tanaman itu adalah mat. Jadi kalau kita rawat, kita berlaku baik dengan tanaman itu, ya ternyata cepat juga menghasilkan, cepat juga balas budi dengan kita. Bahwa nanam durian itu kalau tidak dirawat itu bisa hilang waktu, hilang tenaga, hilang uang. Jangan hanya melihat dari konten YouTube atau lihat yang manisnya saja, tapi harus tahu bahwa durian itu memerlukan perawatan yang lebih. Jadi namanya mungkin rajanya buah ya, raja itu ya semua harus perlakuannya harus lebih. Memang benar, dan ternyata setelah kita beberapa waktu menanam durian, kita sudah yakin bahwasanya petani pun akan bisa berhasil kalau yang ditanam itu bernilai baik kerja. Sudah di kameramen ini malah tangannya kemeng ya, Bang. Repot banget tadi ini. Ada 40-an anak ya yang ingin mungkin kegiatan dari sekolah lah ya. Kalau mungkin anak-anak segini ya yang penting mungkin pengalaman tidak bisa dipakai sekarang, nanti ke depan pasti akan tahu manfaat daripada tanaman itu. Selain kita bisa mendapatkan hasil dari sini ya kita bisa menyumbangkan oksigen untuk alam bumi pertiwi ini, teman-teman. Ini sudah buah banyak kemarin. Nah, boleh nanti tak tunjukin yang matang di sana. Nanti tak. Udah belum matang tapi udah agak matang, udah enak. Nanti diambil aja. Itu di sini kan ketinggian, Bu. Anginnya kenceng. Jadi kalau kita tidak tali, pengalaman tahun lalu itu roboh. Untuk penahan angin. Ini jenisnya musangking.
Saking kalau untuk per saat ini harga petani itu 200.000 per kilo, Bu. Sama kulit-kulitnya. 200.000 itu sudah harga paling murah. Kalau bisa dicek nanti di Google di mana, itu harga per kilo 200.000 itu sudah harga langsung di kebun. Kalau sudah masuk ke toko itu bisa 350. Dapat potongan. Ini ya, Bu? Mungkin Mbak. Alah itu busuk, Bu. Busuk itu, ini kayak gini loh. Ini walaupun hijau matang ini. Ini loh. Ciri-cirinya gimana, Pak? Ini agak gembuk. Ini loh gembuk. Busuk, Bu, busuk. Yang bawah busuk. Itu kalau udah matang manis itu. Ini 3 tahun November kemarin usia punya. Budi, nak gawe. Terlalu rapat. Anginnya kencang, Pak. Untuk pembungaan ada. Pembungaan itu biasanya kita lakukan pengocoran MKP sama boron. Kalau di spray juga bisa. Selang waktunya setelah masuk kemarau selama mungkin sekitar 1 bulan, 1,5 bulan. Itu saat daun mulai tua, nanti ini sebenarnya ya. Daun sudah mulai tua itu bisa kita lakukan pembungaan. Dengan dikocor dengan MKP sama boron biasanya kalau kita. Daun tua-tua seperti ini. Enggak, sudah kelihatan hijau tua. Kalau itu kan daun muda kan kelihatan masih agak-agak muda, kuning, kekuningan. Tapi kalau udah tua itu pekat, hijaunya hijau pekat, duri hitam pun juga kelihatan, Pak. Daun tua ada sampai ujung-ujungnya ini tua. Sebenarnya ini dilakukan pemupukan untuk pembungaan juga sudah bisa. Cuma kita biasanya musim bunga di sini itu memang muncul bunga itu antara bulan 8-9. Jadi kalau biasanya kita kocor sampai 4 kali 2 minggu sekali itu diawali di bulan 6 awal atau 6 pertengahan itu masih keburu. Jadi nanti di bulan 8-9 biasanya sudah mulai muncul bunga. Dan sebelum proses pembungaan itu prosesnya pertama itu harus di pruning ya. Jadi tunas-tunas air yang kurang bagus, tunas-tunas air percabangan yang kiranya banyak menghalangi masuknya sinar matahari atau apa itu bisa dikurangi seperti ini. Jadi ranting-ranting yang kecil itu bisa dikurangi dulu ya, supaya saat kita berikan nutrisi itu tidak terserap oleh cabang-cabang atau ranting yang tidak produktif. Jadi nantinya kalau kita tidak kurangi itu akan menyerap banyak nutrisi tapi nanti berbuahnya susah kalau ranting-ranting yang jelek. Dan kita kurangi supaya sinar matahari itu bisa masuk saat pagi siang, itu biasanya kita kurangi itu sinar matahari masuk. Jadi untuk proses pembungaan sendiri butuh cukup sinar matahari. Jadi kalau sinar mataharinya cukup, nutrisinya cukup, biasanya di saat musim bunga itu dia akan muncul bunga lebih banyak. Pemotongan cabang-cabang seperti ini itu yaitu tadi untuk supaya nutrisi tidak banyak terbuang. Yang pertama, yang kedua masuknya sinar matahari biar bisa masuk ke dalam tanaman kita. Jadi ini pun sebenarnya masih banyak yang harus dikurangi. Jadi kalau pruning sendiri itu sebenarnya failing. Jadi kiranya kok rapat cabang di sini, pokoknya tadi saya potong ya, ke sini kok udah nyentuh bawah sama atas, nah itu bisa dikurangi. Jadi kayak ini sebenarnya potong ini.
Karena apa? Ini terlalu rapat dan itu arahnya ke timur. Jadi kalau ke timur biasanya saya cenderung batang-batang bawah, cabang-cabang bawah kita kurangi. Soalnya kalau sinar matahari pagi itu dari timur, supaya saat pagi hari dan siang hari itu ini cukup. Ini wah ini nggak kuat, nggak muat, gaji harus. Ini harus potong. Ya. Jadi ini sebenarnya cabang itu tidak perlu terlalu banyak. Cabang umpama 15 sampai 16 itu dengan ketinggian sekitar 5 meter itu sudah cukup. Jadi makin ke sana cabang itu nanti cabang 15 itu kalau satu cabang dan ranting itu bisa 2 saja sudah banyak sebenarnya. Itu tadi saya sebutkan kalau masih kecil yang penting airnya cukup, penyemprotan, penggemburan. Ya kalau pemupukan ya biasalah pupuk itu bisa pakai apa aja, yang penting Ponska juga bisa kok itu. Kalau enggak itu tidak bisa dihitung liter, tergantung tanahnya juga. Yang jelas saat penyiraman kemarau seperti ini, buatkan ring melingkar seperti donat di luar ujung daun. Penyiraman pakai selang, jangan pakai ember. Kalau pakai ember biasanya kelihatan basah namun bawahnya itu kering. Tapi kalau pakai selang, instalasi pakai paralon pipa kayak gini, itu biasanya disiram itu dia masuknya perlahan, setelah dalamnya basah baru dia menggenang. Nah, sampai menggenang satu pohon itu bisa ratusan liter kalau dihitung tiap hari, karena ini siram dulu 2 hari sekali aja sekitar 250-300 literan. Kalau sudah di atas 2 tahun bisa 1 hari bisa 400 liter. 2 hari bisa 400 liter. Nah, matang nih. Sim Purworejo, Pak, tapi udah enak. Walaupun hijau, matang. Seger, manis, seger. Akar bawah itu cenderung sehat, semuanya sehat. Dan ini gini Pak, ini terowongannya cukup, sinar matahari cukup. Ini disehatin nggak Pak? Nanti bisa dihabitat. Kalau tambi ini kelihatannya itu belum aman. Tapi kalau ini kekubur, coba nih lihat atas ini pasti kekubur. Video apa foto sih Pak? Hah? Video. Enggak Pak, 2 hari lagi Pak. Ini ikut-ikutan aja, Bang Radi ikut-ikutan aja ini. Yes. Aduh, kok punggungnya rasanya kok gini Bang, kecedet kemarin sore Bang. Itu ada yang di gazebo sana, ada yang di mana nyebar teman-teman. Jadi santai ini, tidak keliling-keliling kebun, udah ngobrol-ngobrol lah. Ini tinggal santai-santai. Pak, terima kasih. Makasih banyak. Enggak, Pak. Nggih. Nggih. Sudah ya, sedikit kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.